Halo Sobat Evogat, kali ini gue mau bahas handphone yang banyak banget nih peningkatan dari seri sebelumnya, yaitu Samsung Galaxy S25 Ultra. Tapi gue sih lebih penasaran di bagian sektor kameranya. Makanya kali ini gue akan fokus bahas di sektor kameranya, apa aja fiturnya dan kayak gimana ya kualitas kameranya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian kameranya, gue bakal bahas tipis-tipis untuk spesifikasi dari Samsung Galaxy S25 Ultra. Pada bagian desainnya ini lebih tipis dan lebih ringan dibandingkan seri sebelumnya Samsung Galaxy S24 Ultra. Dari ketebalannya menjadi 8,2 mm yang sebelumnya 8,6 mm. Untuk bobotnya pun lebih ringan ya. Dari yang awalnya 232 gram, saat ini bobotnya menjadi 218 gram. Wah, ini sih cukup jauh juga ya untuk penurunannya. Kalau dari sektor layar, ini handphone udah menggunakan panel Dynamic AMOLED LTPO 2 kali dan ukurannya lebih besar jadi 6,9 inch. Gak cuma itu, untuk resolusinya pun udah QHD Plus juga. Yang menariknya, layarnya pun sudah dilengkapi dengan Vision Booster dan Adaptive Color Tone. Langsung aja lah, kita bahas di bagian performanya secara singkat aja ya. Untuk bagian performanya, dia sudah menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy yang sebelumnya menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita bahas bagian kameranya nih. Samsung Galaxy S25 Ultra sudah membawa konfigurasi quad kamera yang berarti kameranya udah 4. Apa aja? Nah, di sensor utamanya sudah beresolusi 200 megapiksel yang dilengkapi dengan OIS f7, VOV-nya 85 derajat. Bagian kamera ultrawide pun meningkat dari Samsung Galaxy S24 Ultra yang awalnya 12 megapiksel. Saat ini kamera ultrawide dari Samsung Galaxy S25 Ultra 50 megapiksel dengan dilengkapi dengan OIS f1.9, VOV-nya 120 derajat. Dan terdapat dua kamera telefoto 50 megapiksel yang dilengkapi dengan OIS f/3.4 dengan 5 kali optical zoom serta kamera telefoto 10 megapiksel f2.4 OIS dengan 3 kali optical zoom. Sedangkan untuk kamera selfie-nya masih sama ya, 12 megapiksel dengan f2.2, VOV-nya 80 derajat. Nah, ini yang menarik buat gua pada bagian kameranya ada di kamera sensor utama dan kamera telefotonya. Nah, menariknya di bagian kamera Samsung Galaxy S25 Ultra banyak banget nih fitur-fitur menarik yang nggak ada di seri sebelumnya. Contohnya sudah support lock profile, lalu ada beberapa fitur yang perlu kita bahas nih. Langsung aja kita cek pada bagian kameranya. Pada bagian potret ini ada beberapa lensa yang bisa digunakan. Mulai dari lensa 1 kali, lensa 2 kali, lensa 3 kali, dan lensa 5 kali. Ini cukup menarik juga ya pada bagian kameranya. Lalu selanjutnya pada bagian fotonya nih. Nah, di foto ini ada beberapa lensa yang bisa digunakan. Yang pasti ultra wide-nya 50 megapiksel sampai bisa zoom 100 kali. Ini nih yang menarik dari seri S25 Ultra. Bisa zoom 100 kali. Walaupun seri sebelumnya juga sama ya, bisa ngezoom sampai 100 kali. Tapi harusnya yang ini tuh lebih detail dibandingkan seri sebelumnya. Oke, kita langsung aja lanjut ke bagian fitur video nih. Videonya sudah dilengkapi dengan resolusi sampai 8K 30 fps, lalu ada 4K 60 fps, dan ada Full HD 60 fps. Bahkan kalau kita nyalakan Quad HD-nya bisa menggunakan resolusi Quad HD 60 fps. Jadi frame rate-nya itu lebih halus ya guys. Tapi saat disayangkan ya, untuk resolusi 8K-nya 30 fps-nya tidak bisa menggunakan lensa 20 kali zoom-nya. Kita bisa menggunakan optical 20 kali zoom-nya hanya pada resolusi video 4K 60 fps-nya nih. Nah, kita bahas beberapa fitur lainnya. Mulai dari export RAW, ada Pro, Video Pro, malam, makanan, panorama, gerak lambat, hyperlapse, video potret, perekaman ganda, dan sekali ambil. Tapi yang buat gue menarik ada pada bagian video pro-nya. Kenapa? Ini dia nih. Sudah didukung dengan lock profile atau bisa disebut S-Lock. Jadi buat teman-teman yang suka videografi ini cocok banget. Karena buat color grading yang pasti udah mantep banget ya sih. Untuk S-Lock-nya ini menarik banget nih. Bisa menggunakan resolusi 8K 30 fps,
Lalu bisa menggunakan 4K 120 fps. Jadi semakin smooth, semakin halus, yang pasti semakin mantap buat bikin videografi. Nah, karena dia bagian kamera malamnya bagus juga, jadi kayaknya gue bakal tes pada malam hari juga, kira-kira gimana ya? Apakah sebagus itu kualitas kamera malam harinya? Ini dia beberapa foto dan videonya. Ini adalah hasil video dengan resolusi 1080p 60 fps pada kondisi malam hari. Gimana? Bagus nggak? Ini adalah hasil video dengan kamera depannya resolusinya 4K 60 fps. Ini kondisi malam ya. Gimana? Enak nggak kalau buat ngevlog? Menurut gua, kalau untuk malam hari, kameranya sih S25 Ultra nggak perlu meragukan lagi ya. Untuk fitur malamnya pun udah mantep banget. Bahkan untuk fotonya 100 kali zoom itu pun masih sangat terlihat detail, dan kayaknya kalau buat foto bulan pun masih aman banget. Kalau buat video di malam hari pun udah enak ya. Nah, jadi buat kalian yang suka bikin konten ataupun suka videografi, nggak perlu khawatir lagi di minim cahaya. Masih aman banget karena adanya fitur malam hari. Nah, karena Samsung Galaxy S25 Ultra sudah disupport lock profile, makanya gua mau coba sih gimana ya fitur lock profile-nya sebagus apa sih dan seenak apa kalau buat di color grading. Nah, ini dia adalah hasil video dari S lock profile-nya. Ini adalah hasil video dengan lock profile yang resolusinya 4K 60 fps menggunakan lensa ultrawide-nya. Kalau ini pakai lensa wide-nya. Gimana? Bagus nggak? Kita coba kali ya. Kalau pakai lensa telefotonya. Nah, gimana? Buat kalian yang suka videografi, pasti kebantu banget nggak sih sama S-Log profile-nya dari Samsung Galaxy S25 Ultra. Ini adalah hasil video dengan lensa kamera utamanya yang resolusinya 4K 60 fps menggunakan lensa ultrawide. Gimana ya? Kalau kita pakai lensa wide-nya. Kita coba kali ya untuk zoom 20 kalinya. Wah, sangat detail ya ternyata. Enak nih buat nonton konser. Ngomongin soal harga, untuk RAM 12 dengan internal 256 dimulai dari harga 22.999.000 aja. Kalau digenapin ya 23 juta lah ya. Untuk yang internal 512 GB harganya 24.999.000 aja. Nah, untuk yang 1 tera harganya mencapai 28.999.000 aja. Tapi nggak perlu khawatir, menurut gua Samsung Galaxy S25 Ultra udah cocok nih buat pengganti kamera karena mudah dibawa kemana-mana dan gak cuma bisa buat fotografi ataupun videografi, tapi buat ngegame yang pasti udah mantep banget. Kesimpulannya, kalau menurut gue pribadi, Samsung Galaxy S25 Ultra ini sih yang pasti lebih baik dibandingkan seri sebelumnya karena ada beberapa peningkatan mulai dari desain, performanya, kameranya, ini pun udah mantep banget. Jadi di harga 20 jutaan Samsung Galaxy S25 Ultra worth it banget. Dan gue suka banget sih sama Samsung Galaxy S25 Ultra. Yang pertama karena performanya menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Dan yang paling utama pada bagian kameranya. Ya mungkin segitu aja videonya. Kalau kalian punya pendapat mengenai Samsung Galaxy S25 Ultra, jangan lupa kalian komen. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan mengenai informasi gadget-gadget terbaru, langsung aja kalian subscribe, like, dan jangan lupa nyalain notifikasinya ya. Segitu aja, thank you and see you.